Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Taala atas rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita dapat bersilaturahmi berkumpul bersama dalam acara Sapa Warga Kabupaten Kota Bandung ke Bandung Kulon. Selawat dan salam kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarga, kepada sahabat dan sahabat keluarga semua. Yang saya hormati Pak Wali Kota beserta rombongan Pak SKPD Kota Bandung. Yang saya hormati Bapak Dewan DKD dan Firman. Yang saya hormati Pak Kapolsek, Pak Danamil, Pak Lurah, Pak RT, Pak Masyarakat, Pak RT semua. Izinkan pada kesempatan saya menyampaikan ekspos terlebih dahulu. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Sebelumnya saya kenalkan, saya sama di sini baru 8 bulan dan kantor ini juga baru 8 bulan. Jadi sekarang dalam proses seperti penyembuhan, memang masih ada kekurangan, belum sepenuhnya teknologis. Bapak Wali Kota yang saya hormati, yaitu Kelurahan Cibutu, Kelurahan Citira, Wali Muncar, Kelurahan Saingin, Kelurahan Lepotari, Kelurahan Cibalewang Kidul dan Rahayu, dan Kelurahan Cigondewa Karet, itu kelurahan dengan jumlah penduduk jumlah penduduk 140.752. Ini terbesar di Kota Bandung, terbesar. Karena yang terkecil ada Senabo yang hanya 26 sekian. Saya ingin sampaikan Pak Wali, PIPPK di Bandung Jawa memang kemarin sempat terendah, ya terendah kita baru 9% pada bulan kemarin itu. Nah sekarang kita alhamdulillah ya dari segi SKPD kita sudah 28,42%. Kemudian kalau dari SPM kita sudah 40%. Memang kita termasuk rendah. Ada hal yang perlu disampaikan barangkali ya, bahwa ini perbedaan antara kemarin itu ternyata di atas petunjuk dulu dari DPKAD kita ada anggaran PIPPK yang masuk pada ADU. Maka kemarin sudah dihitung oleh DPKAD. Kan sekarang itu kita sudah 23%. Kemudian yang menjadi masalah, satu adalah kita memang SDM dari segi kualitas dan kualitas itu relatif sama. Jadi terjadi kesalahan di dalam mulai dari perencanaan. Sebagai contoh, misalnya kita kesalahan pada rekening. Kesalahan itu hampir 47%. Sehingga pada perubahan sekarang ini kita memang 47% harus diselesaikan dalam satu bulan ini. Ya. Yang lain-lain barangkali yang menyangkut kegiatan ya di luar visi, alhamdulillah sudah hampir tuntas kita. Mudah-mudahan kita bisa di atas 70%. Karena ini sekarang juga sedang dilaksanakan. Nah ini memang personil kita termasuk barangkali kecamatan lain belum ada yang sudah sertifikasi PDJ. Terus lanjut Swadaya Muni sampai kemarin bulan 8 ya, kita sudah melebihi tahun 2014 kita mencapai 8 miliar lebih. Kalau 2016 ini sudah lebih. Karena nanti itu Pak Wali akan kami ajak ke Pak RW 8 di mana di sana FTC yang berbeda, tapi swadaya partisipasi masyarakat yang tinggi. Terus lanjut. Kemudian permasalahan yang ada kami rasakan
Bandung Kulon. Satu, pengendalian mobilitas penduduk yang salah satunya disebabkan oleh tingginya urbanisasi yang tinggi, konsekuensi posisi wilayah Kecamatan Bandung Kulon berada pada perbatasan dengan wilayah selatan Kota Cimahi dan merupakan wilayah industri. Seperti saya katakan, memang perubahan dari area pertanian menjadi perumahan ini memberikan konsekuensi yang luar biasa, di mana penduduk bertambah sekitar 2.500 per tahun, sehingga mereka kemudian memerlukan layanan-layanan baik layanan kebutuhan hidup, pendidikan dan sebagainya. Kemudian kedua, perubahan tata ruang wilayah dengan makin pesatnya perkembangan kota memiliki dampak terhadap sarana dan prasarana perkotaan. Jadi juga kita lihat di sini banyak jalan-jalan yang statusnya masih desa, belum berubah. Jadi kalau penduduk bertambah tinggi, tapi jalan tidak lebar. Jadi masih tetap seperti dulu zaman desa tahun 70-an gitu. Nah ini saya mohon menginformasikan. Jadi ada lingkungan umum, ya, lingkungan umum nanti Bapak akan mohon bisa berkenan mampir ke RW 7 Kalungmunca. Ya, kalau kita katakan bertumbuh di Bandung. Tapi di sana ada produksi tahu. Kemudian juga dalam yang bahan tahu yang katanya mengandung gas yang tinggi. Kemudian juga di sana itu menginginkan masyarakat ini memperbolehkan jalan tembus dari kok ke lewat ke rumahnya. Jadi kalau misalnya weekend itu jalan paling macet menjelang stopan itu, masyarakat dipersilakan karena ini membolehkan untuk buka. Terus setelah itu kok. Jadi kemudian juga masyarakat di sana menginginkan DPO. Nah ini jadi rumah umum di sana di RW 7 yang malam saja. Pada umumnya memang perumahan di luar ini begini. Terus ya. Nah kita punya perumahan unggulan ya, dua perumahan, 2 RW. Sebenarnya kita mungkin nanti akan berkembang karena hari ini ya, dua hari ini kita sedang mengadakan penilaian RW 2. Kita ada kategori perumahan, ada kategori perumahan konvensional. Nah, jadi ini kita baru kita ada 2 perumahan. Namun di sini di RW 8 ini adalah penduduknya multi etnis. Ada Cina, ada Batak, dan agama juga macam-macam. Ada Islam dan sebagainya. Tetapi yang luar biasa adalah swadaya mereka. Alhamdulillah jualan buah merupakan tahun tingkat provinsi walaupun tidak pertama. Dan kami mohon Bapak ada apresiasi. Ya. Ini ada dari Kartana juga ada ide semacam inovasi. Ya. Smart City yang dilaksanakan oleh Kartana di wilayah Bandung Kulon. Kami mohon update awal ini dari kreativitas dan tadi dari Kartana. Ada sebuah program yang digagas oleh Pak Camat Bandung Kulon yang diberikan oleh Kartana Kecamatan Bandung Kulon, yaitu membuat sebuah software aplikasi yang bisa diakses oleh warga Bandung Kulon. Dan ini kita beri nama Sentra Bakul. Insya Allah akan launching nanti pada tanggal 28 November 2015 di Kuliner Night. Juga nanti Pak Wali Kota akan membuka di sana. Dan ini kami ucapkan sangat terima kasih kepada Bapak Ridwan Kamil yang sudah menggulirkan program KIPPK sehingga program ini bisa berjalan sebagaimana mestinya yang kita akan rencanakan. Baiklah.
Dan ini program kendaraanku. Insya Allah kalau nanti ke depan warga butuh pengiriman barang-barang produk jasa berkualitas di Bandung Kulon, aplikasi ini siap membantu warga Bandung Kulon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali kota yang saya hormati, barangkali yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila kurang baik ya, dan situasi juga di sini belum dingin, insya 3-4 bulan ke depan ini nyaman lagi. Mohon maaf, ini karena dalam rangka proses penyempurnaan kedua satu lulus menuju kedua. Sementara ini demikian yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya kami mohon Bapak memberikan arahan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabadu. Yang saya hormati Pak Camat, Pak Lurah dan seluruh jajaran 10 kelurahan ya. Semua lurahnya hadir. Coba acungkan tangan para Bapak Ibu. Yang saya hormati para anggota DPRD di ini sebetulnya dari tapi jumlahnya total 10 ya, kurang lebih. Yang saya hormati para kepala dinas, kepala KPD, direktur BUMD, dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini. Senang sekali di sini ya, di kawasan Bandung Kulon, karena ini memang daerah yang jumlah penduduknya paling banyak. Disampaikan 145 ya. Ini kalau di Sulawesi, Pak Camat ini wali kota Bupati. Karena pelayanan kepada warganya dengan jumlah penduduk yang sangat bagus. Itulah kenapa Pak Camat gaya kepemimpinannya harus seperti wali kota juga. Harus rajin ke lapangan, harus responsif terhadap pengaduan, harus banyak berinovasi, kan itu ya. Harus juga jadwal smart city dan lain sebagainya. Sudah lewat zamannya yang namanya pemimpin hanya duduk-duduk di meja, di kursi, menunggu laporan, kadang-kadang laporan asal senang aja. Ya. Semakin banyak di lapangan, semakin tahu problem-problem secara nyata. Nah, satu hal yang kita harus perjuangkan dan harus terwujud di tahun depan, di sini ada komisi D, yaitu hadirnya SMP di Bandung. Wajib kita tidak boleh tertunda lagi karena jumlah penduduk sebanyak ini ada tidak logika kalau tidak ada sekolah negeri. Saya akan kawal langsung nanti kalau kita upayakan itu. Tadi juga saya lihat demografinya ya, sama pendidikannya maksimal rata-rata paling besar lulusan SD. Ini problem ya, karena kualitas kepemimpinan diukur hanya dua, seberapa banyak perubahan dihadirkan dan seberapa cepat akselerasi diperlihatkan. Yang pertama adalah menghadirkan hal yang baru, yang kedua adalah mempercepat program yang sudah. Berikutnya koreksi dan analisa dari saya. Ini PIPPK masih rendah, walaupun angkanya segitu, tapi dibandingkan kecamatan-kecamatan lain hari ini, Bandung masih paling rendah. Ini koreksi buat kurang-kurang. Saya ingatkan Bapak Ibu, tahun ini evaluasi utama salah satu indikator keberhasilan kepemimpinan lurah dan camat itu ada di penyerapan PIPPK. Waktu tinggal 1,5 bulan lagi, tolong segera, itu sudah susah-susah program untuk rakyat harus segera dirasakan oleh rakyat. Ya, tidak boleh ada alasan ini itu
segera melakukan upaya-upaya. Taruhannya jabatan. Karena kalau sudah diberi amanah tidak sanggup melaksanakan tugas dari pimpinan, berarti tidak siap terhadap reformasi pelayanan publik. Di forum ini saya ingatkan, kerja bersama, ya, bikin kekompakan gimana caranya. Target harus 80%. Jadi sekarang dihitung secara realistis. Karena nanti pada akhir tahun ada laporan, kalau nilainya masih rendah, ya mohon maaf, ya, pelayanan kepada warga tidak bisa dinomorduakan. Suatu hari perdagangan akan didominasi oleh perdagangan online. Tidak melulu kesuksesan bisnis diukur harus punya toko. Suatu hari tidak akan begitu lagi. Karena makin lama orang bergerak makin susah. Sekarang orang hanya di kantor, tiba-tiba makanan datang, belanja nggak punya waktu ke mall dan sebagainya karena jauh dan sebagainya. Barangnya datang sendiri, bajunya dan pangannya. Nah ini kalau disempurnakan, segini sudah sangat luar biasa. Titik sampai sehebat itu. Ya. Dan kami juga awal tahun depan ingin meluncing 1 RW 1 produk itu, 1 kampung 1 produk. Sehingga kelihatannya Bandung punya potensi besar. Kampung tahu kita akan coba launching, kampung boneka dan sebagainya tolong dicari. Yang disebut siap itu tidak hanya ada produksinya, tapi si gapuranya juga sudah mencerminkan masuk ke kampung tahu rumah gapura tahu. Boneka maka bayang untuk boneka raksasa dan apa. Sehingga saya bisa bilang ke Disputpak, Disputpak, kalau ada turis jangan hanya dibawa ke Saung Pujo aja di Bandung Timur, aja ke Bandung Kulon, tapi kan nanti dia tanya turisnya, tempatnya siap dikunjungi atau tidak. Maka itu harus jadi program prioritas ya, untuk namanya program kampung-kampung unggulan. Khususnya untuk yang boneka, saya ingin ngobrol langsung dengan semua pengusaha dan pengrajin boneka. Ya, mencarikan waktunya, jadi kita silaturahmi khusus. Karena saya melihat boneka ini bisnisnya mendunia. Tinggal masalah kita tahu cara bisnis di luar dan tidak tahu kualitas yang diharapkan dari pihak luar. Jadi nggak bisa asal-asalan. Kita harus belajar naik kelas. Kan semua juga ada kelasnya. Ada mobil Avanza, ada mobil Ferrari. Avanza untuk kelompok tertentu, Ferrari untuk kelompok tertentu. Boneka juga sama. Ada boneka untuk kelas menengah bawah, ada boneka untuk kita belajar semua. Sehingga saya ingin nanti kayak Cihamplas gitu ya. Di mana pusat gym Indonesia masih kayak Cihamplas di Solo. Karena nggak ada tempat lain nanti juga sama. Saya melihat boneka ini bisa juara Indonesia, ya. Sehingga dalam 2 bulan kita kumpul, nanti saya panggil pengusaha-pengusaha yang bisa membawa kualitasnya. Mudah-mudahan ya. Kemudian, nah ini saya sampaikan juga, kami di kepemimpinan ini memberi ruang kepada anggota DPRD untuk punya ruang-ruang interaksi yang berbentuk program kemasyarakatan. Masing-masing anggota DPRD ini diberi plafon anggaran kurang lebih 1 miliar. Ya. Jadi setiap tahun selain PIPPK itu ada masyarakat bisa mengajukan kebutuhan dan permohonannya lewat anggota masing-masing. Ini Pak, saya kasih tahu ya. Kalau 10 anggota dewan berarti setiap tahun ada 10 miliar yang bisa digunakan untuk masyarakat. Ini cara-cara kita dengan instrumen-instrumen politik bagaimana perubahan di Bandung Kulon khususnya bisa lebih cepat. Jadi ada perubahan dengan modal yang musrembang normal dengan segala kebutuhannya, ada yang lewat PPPK, ada yang lewat dalam sekitar itu tolong dimanfaatkan. Jangan sampai selalu bahasanya tidak siap, tidak terserah. Dan begitu. Menang kita uang tidak beratur di hemat-hemat.
tidak terserahkan saya. Ya. Nah, oleh karena itu profesionalisme menjadi penting. Saya juga didik Pak Camat, integritas PNS di kelurahan itu harus nomor satu. Saya tidak mau mendengar di SMS, di Twitter ada yang lapor pungli, urusan izin domisili, urusan pengantar surat usung. Saya bilang Pak Tergantung makin pintar. Kalau ada problem dia lapor KPH. Jadi saya akan tidak main-main bagi yang masih begitu kita akan ganti dan berpikir. Jadi integritas. Kedua, melayani. Definisi melayani itu Bapak Ibu diminta melayani 5, mestinya 10 itu baru melayani. Diminta 10 mestinya 15. Jam kerjanya jam 8 datangnya jam 7, dengan kebalik ya. Jam kerja jam 8 datang jam 10, masuk rokok 2 jam istirahat, asar sudah pulang. Tidak bisa ya. Kalau ingin kaya jangan jadi PNS. Sudah salah motivasi. PNS itu kepuasannya ada pada pelayanan. Ya, jadi saya hanya mengingatkan, dan itu ujungnya ada di pimpinan. Kalau kepalanya lurus, ekornya lurus. Kalau kepalanya bengkok, ekornya ikut bengkok. Kalau kepalanya berintegritas, ke bawahnya berintegritas. Kalau kepalanya suka duit, ekornya juga suka duit. Jadi disitulah letak yang disebut kepemimpinan. Ya. Kemudian saya lihat, saya bikin program penanaman pohon di Bandung Kulon. Tidak ada jalan di Bandung Kulon yang tidak rindang. Sekarang terpakai oleh kelurahan. Di mana? Kenapa jalan Dago, jalan Cipaganti terlihat mahal? Ya? Menurut teori properti bukan hanya faktor lokasi, ada studinya. Yang bikin kawasan terlihat mahal dalam dunia properti salah satunya karena dia rindang. Semakin rindang sebuah kawasan, itu nilai properti ekonominya naik, Pak. Jadi pohon di jalan itu bukan semata-mata penghijauan. Kalau ingin menaikkan kualitas ekonomi dan properti Bandung Kulon, tidak boleh ada jalan yang tidak ada pohon. Nah, lebih keren lagi kalau pohon yang dipilih, pohon yang ada buahnya, hijaunya dapat, setahun sekali bisa panen. Saya lihat mana ada pohon mangga, ya. Dan mangga ya, ujian dengan paraden sudah berkurang, jadi bagi generasi yang hidup di zaman sebelumnya saya juga berstri paraden sudah ada. Ya, jadi pohon mangga bisa. Kemudian kami kan sudah melakukan 1.500 petugas kebersihan itu ya. 10 orang ya, kelurahan per kelurahan. Tolong itu diinformasikan ke RW-nya. Karena saya masih ada laporan baru tadi pagi. Pak, tempat saya kotor, sudah 2 minggu sudah dibersihkan. Rumah apa? Karena itu kan hal sederhana. Jadi dia tidak tahu kalau di kelurahan ada 10 petugas kebersihan yang bisa. Jadi artinya program-program inovatif yang kita kembangkan di kepemimpinan yang baru ini tolong sampai bahwa kita ada petugas gorong-gorong, kita ada petugas kebersihan, kita ada triseda dan lain-lain yang bisa mendorong. Besok jam 3 saya akan presentasi di Jakarta memperjuangkan agar Bandung mendapatkan liburan. Selama 15 tahun kita tidak pernah dapat liburan. Selama 2 tahun kita bekerja, ada lebih dari 15 program yang kita kembangkan. Saya tahu Bandung belum bersih 100%, tapi menurut tim liburan sudah di angka batas bawah yang memungkinkan. Nah, kalau memang menyadari ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin mempersembahkan bahwa setiap hari kita harus memberikan perubahan. Jadi Bandung Kulon jangan dilihat lagi sebagai kawasan pinggiran kota Bandung, kawasan baru. Justru saya ingin melihat begini, pusat pertumbuhan Bandung harus ada di Bandung Kulon. Maka sekarang para tokoh-tokoh masyarakat
workshop intinya apa lagi dan mungkin masih boleh ya. Dan saya perjuangkan apa dengan cara rezim anggaran atau dari bisnis, kira-kira apa lagi yang saya juga nggak tahu apakah di Bandung Kulon ada alun-alun. Nah, harusnya bisa. Jadi satu wilayah Bandung Timur ada, cari aja, ketika bisa beli. Poin saya adalah ini kawasan paling luas, paling banyak penduduknya, tapi terlihat masih gersang, pendidikan juga masih kurang, jadi PR-nya banyak. Sehingga setelah saya dengar tadi Pak Camat melakukan paparan, kelihatannya saya akan banyak fokus di Bandung. Saya didukung oleh para anggota DPRD 40-an, lebih mungkin 10. Terus di sini saya lihat ada dari DPP Perhubungan, tolong nanti Pak Camat sampaikan kebutuhan-kebutuhan seperti apa. Pola sapa warga ini akan jadi pola baru kami. Sambil mendengar dari SKPD, saya akan turun langsung untuk menyapa warga dan melihat. Dan tolong dimonitor setelah komitmen-komitmen yang disampaikan, dimonitor dan tagih kalau dari kami mungkin terlewat atau lupa. Saya kira itu dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para anggota, Bapak-bapak DPR, Pak Camat dan yang lainnya. Nama saya Denny Jaya, kebetulan saya Ketua Forum RW. Banyak keluhan RW ke saya, LPM, PKK, Karang Taruna, yang mana pertama kesetiaan, tidak adanya kesetiaan atau kurang kesetiaan. Yang kedua kepentingan, tujuan, akhirnya pendapatan. Itu yang jadi pertanyaan dan banyak sekali. Contoh yang paling mendasar, masalah PPK. Saya berterima kasih, ini program wali kota. Tapi sampai hari ini Kecamatan Bandung Kulon masih bingung. Saya berterima kasih kepada Pak Camat yang sudah menyampaikan kepada Pak Sekda dan Ibu Doi. Mengapa harus ada 2 matahari Kecamatan Bandung Kulon? Tolong ini disikapi. Yang kedua, masalah FKUB. Saya FKUB Kecamatan Bandung Kulon. Kalau anggaran dikucurkan oleh Pemda Kota Bandung melalui ketua kota untuk kecamatan tidak pernah ada. Bukan saya yang meminta anggaran itu, hanya kalau ada terjadi problem di daerah. Yang pertama di Kakasat Wijaya. Itu yang paling dominan. Terus masalah sampah. Masalah sampah di situ ada lagi iuran sampah. Padahal sudah dianggarkan anggaran sampah itu. Saya tidak mengerti dan saya tidak paham. Banyak sekali kerugian di Bandung Kulon. Kalau sampah warga hanya 1 hari ini, wah, masih kurang kawan. Dan saya mohon Pak Wali harus berkunjung langsung. Karena mohon maaf, Bandung Kulon adalah cikal bakalnya Kota Bandung. Mohon maaf sekali ini. FKUB nggak ada apa-apanya. Forum RW sampai hari ini juga nanau. Jadi bingung, banyak yang dibentuk oleh kota, tapi tidak pernah diaplikasikan. Ini bukan salah siapa-siapa, salah semua. Karena maaf, mungkin keterbatasan pendidikan termasuk saya. SMP juga belum ada, SMA belum ada. Hanya terima kasih Pak Wali sudah bangun SMP. Mudah-mudahan SMA. Program hari ini adalah program bahasa Inggris. Saya tidak pakai bahasa Inggris karena sekolah bahasa Inggris di Bandung Kulon tidak ada. Mohon maaf Pak Wali. Terima kasih. Mudah-mudahan program PPK ini berjalan dengan baik dan benar. Hanya kalau saya banyak sekali karena tiap hari tiap malam sampai jam 3 jam 4 pagi Wali 147 didatangi oleh semua para RW. Karena Taruna semua tiap hari Pak. Jadi bingung, saya sendiri tidak punya keputusan. Sementara itu terima kasih karena terlalu banyak ada yang bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atur nuhun. Saya mulai dari yang terakhir jadi biar kreatif.
Pak Camat begini, setelah saya dengar tadi masukan dari Pak Saifullah, Pak Haji Beni, kuncinya saya sudah temukan, ini problemnya dari komunikasi. Oke. Jadi saya perintahkan seluruh lurah satu untuk laki-laki ya, wajib sholat Jumat di masjid yang berbeda setiap minggu. Oke. Pada Jumaahan ngumpul, diskusikan semua problem di radio di masjid itu, ya. Nah pasti Jumaahan, ya. Pak Camat juga sama, Pak Lurah juga sama. Kalau yang di kelurahan perempuan, kalau bisa dikondisikan karena tidak sholat Jumat, tetap pergunakan forum Jumatan masjid itu sebagai forum rutin. Kan saya sudah bilang kepemimpinan hari ini kepemimpinan yang banyak turun tangan, bukan kepemimpinan yang tunjuk-tunjuk tangan. Itu ya. Kedua, saya minta Pak Camat. Jadi Pak Camat itu mungkin saran saya seminggu ini ada 2 kali rutin bertemu warga. Satu sapa warga di kelurahan yang jumlahnya 8 karena jumlahnya banyak, kuring di minggu ke-9 ketemu dengan kelurahan yang pertama tapi di tempat yang berbeda. Kedua, pergunakan ruang ini seminggu sekali kumpul dengan tokoh-tokoh masyarakat sebandung Kulon. Rutin kan seminggu sekali mungkin tiap Jumat malam, tiap Minggu malam atur-atur aja. Sehingga tidak ada lagi tokoh-tokoh masyarakat karena sudah tersalurkan berkumpulnya malah di tempat KBU lah katanya begitu. Yang sebenarnya maksudnya ini curhat ke pihak Pemkot Bandung kan. Kuncinya Pak Camat yang harus mendeklarasikan program ngopi bareng ngawangkong di minggu ini atau minggu malam atau apa ya. Saya yakin kalau itu rutin, itu yang nanti yang semua disebutkan ini pelan-pelan kecicil tuh problemnya, solusi ya. Ini yang saya sebut dimulai dari perubahan gaya berkomunikasi, gaya berpemimpinan. Dan kalau disebutin masalah ada semua juga banyak masalah. Itulah kenapa saya mau jadi wali kota. Itu lemah cair saya kota Bandung tentu. Itulah kenapa saya turun. Cuman melihat penduduk Bandung Kulon yang 140.000, saya harus kembali lagi. Jadi hari ini karena akan cukup untuk terus mencari solusi. Jadi nanti Bandung Kulon spesial saya datangi 2 kali di waktu yang lebih panjang. Mungkin mengingat juga boleh. Ya. Kemudian Pak Haji Beni tadi sudah mengingatkan bahwa kita semua elemen masyarakat harus kompak Bapak Ibu mensukseskan program pemerintah. Walaupun pas pemilu beda coblosan dan sudah dilantik mas saya wali kota sejuta umat. Tidak ada lagi saya wali kota hanya kelompok putih, kelompok merah, kelompok hitam. Saya wali kota 2,5 juta penduduk. Sama juga kalau sudah jadi wali kota bersama, maka elemen masyarakat semua harus mendukung. Nanti aja menjelang pemilu lagi kita berkompetisi lagi kayak olimpiade gitu. Ya. Jadi jangan reward sekarang kerja. Pesan Pak Presiden juga kerja. Ya. Aspirasi politik nanti di akhir penghujung. Sekarang kerja. Nah, oleh karena itu maksud saya, tolong juga tokoh-tokoh masyarakat harus sensitif lah. Di mana ada riak-riak tadi masalah agama yang akan jadi potensi bermasalah, sebelum apinya besar, mumpung apinya kecil segera diselesaikan. Dan ingat Bapak Ibu yang ada di sini, pembangunan Kota Bandung bukan hanya tugas pemerintah, kata teori. Pemerintah ini hanya sanggup membawa 25% perubahan. 75%-nya dibagi-bagi kepada 25% pengusaha, 25% kelompok masyarakat, 25% media. Jadi kalau dikit-dikit pacaran, nggak begitu teorinya. Selama kita warga negara, kita kaki dan pemikiran, kita ikut turut membereskan masalah di wilayah masing-masing. Dengan begitulah konsep Bandung Juara itu dilakukan. Jadi saya kira itu ya untuk KBN Pak Saifullah. Kalau tadi
banyak masalah-masalah gimana nih arah pembangunan, saya kasih solusi dimulai dengan perbanyak silaturahmi. Saya kira sumbernya dari nanti juga dari perbincangan keluar solusi masalah petasan, masalah ibadah, masalah orang tidak menghormati, masalah itu nanti kita solusikan dimulai dari utamanya silaturahmi. Dan juga ini makanya para lurah-lurah ya juga harus betul-betul rutinkan seminggu 2 kali turun ke bawah ya. Untuk Pak Ketua RW di Caringin sama juga jika RW-RW-nya ada tanah yang bisa dibeli oleh Pemkot untuk jadi taman bermain, tolong sampaikan karena kami bisa ada program membeli aset dan ini sudah dilakukan di banyak tempat ya. Tapi kan kami tidak hafal kalau tidak diajukan. Dan sebelum diajukan, tolong cek dulu ada sertifikat tanahnya legal apa tidak, ya, sehingga kita bisa mudah lakukan. Pintu curhat ada banyak, bisa ke Pak Camat, bisa lewat saya, bisa juga kepada bapak-bapak yang terhormat yang mewakili dapil di dapil 6 ini, sama aja. Ujung-ujungnya kan perubahan, ya. Ada perubahan yang dari mulut saya, ada perubahan dari mulut tangan bapak-bapak yang terhormat yang di depan itu, jadi sama aja, ya. Sekarang proaktif aja. Sehingga harapan saya di sisa 3 tahun kepemimpinan saya khususnya ini Bandung harus meningkat pesat, sekolahnya juga hadir, tingkat pendidikan meningkat, ya orang stresnya berkurang, silaturahminya tinggi dan lain sebagainya. Kota kita ini sedang banyak prestasi, alhamdulillah. Dari 11 indikator kita 9 sudah nilai terbaik, ya. Kinerja birokrasi tahun ini bulan depan insya Allah dianugerahi kinerja terbaik se-Indonesia, ya, setelah 2 tahun. Sehingga harus terbukti di Bandung Pola mewakili yang disebut kinerja terbaik. Ya. Kemudian mudah-mudahan Adipura masalah sampah dan lain sebagainya. Dia juga Bandung Pola rajin gerakan pungut sampah, gotong royong, ya, dan sebagainya. Saya kira karena keterbatasan waktu, sambil nanti jalan curhat-curhat disampaikan tambahan atau lewat Pak Camat dan saya janji saya kembali lagi karena memang tidak adil kalau Cinambo 20.000 di sini 140.000 datang waktunya sama ya, saya paham, jadi saya akan kembali lagi sekarang yang kita atur dulu di sini. Saya kira itu, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen ketemu yang Iya nanti. Ada balidin atau Satu. Tangan kanan. Adik itu keluar. Ayo atas keluar. Ya tadi. Kan udah kamu. Anu atas keluar. Kabar ini kasih. Anu atas keluar balidin. Balidin atas kadir atas. Atas berkata salaman dari atas. Kadir jalan. Anu atas tadi, ayah ada kasih bahasa dia. So kalian atas. Di atas satu saja. Ada Orang satu ya. ini belum. Ya, Mana tuh terdamang tuh? Ya salam malam. Kunaon bapak teh? Iya, padi urat kejepit. Oh tira. 10 tahun. 10 tahun. Tapi kintenan tuh. Iya, naon masih sesak. Berobat kemana? Ada wali, kali itu Pak Hasan Sadikin. Ya ada wali sesasi, Hasan Sadikin sesasi. Kayak Iya. Boleh dioperasi deh, tetapnya di Hasan Sadikin. Dia coba atas dia. Dan dioperasi ke Hasan Sadikin. Di sekian. Minta namanya siapa? Itu Abi di Bandung. Jadi abi dapat di bagusan di bapak. Ya. Kayak abi terus usaha dan makanya. Nyokap nih sama. Itu kawinan apa? Ya kayak Bangunan. Oh bangunan. Muan mah warung ayah, ini tega dumoda, Pak. Dumoda, gitu. Bisa lewat kredit melati. Nami siapa Pak? Pak Ahmad. Paduana iya Pak, kita Pak. Pak. Iya lah. Cuci bersih. Terus kemana kalian? Ini direndam dan udah dikasih komposisi air panas air dingin, mengembang, nanti ditiriskan selama 6 jam. Ditiriskan. Ujung-ujungnya itu jadi toge. Oke, ini seperti itu Pak. Proses selanjutnya. Bu, ada apa? Togenya.
Ibu Toge. 40% dari berapa kepala keluarga? Ini Toge juga. Ibu Toge. Oh ya. Ya. Bandung juara. Bandung juara. Pak Wali. Juara. Jajar. Yang udah kesini. Gak usah salim lagi. Udah keluar. Yang udah sini. Udah sini. Baris, sok baris. Ini udah. Kita dulu ini dulu. Yang udah keluar. Jangan pada buat nanti kebagian. Jangan rebutan. Yang udah. Jangan rebutan, jangan tadi. Yang udah pindah. Udah ya. Udah. Sampai yang belum. Iya. Yang udah harus jujur. Udah belum? Udah. Mana yang belum udah? Semua udah? Kenapa dia disambut? Yang berkarya. Inisiatornya Pak. Ayang Mas. Ayo. Dan manfaatnya udah dirasakan langsung. Awalnya dari sini. Belum ada. Ini udah berbuahan. Ada terong pasar di. Saya sekali waktu cuma belum buahan. Kalau terong ini lebih bagus. Continue. Ya. Pasien gila. Ya. Hadir. Kasih sigra. Ke kanan. Nah ini Ibu Toge juga nih. Ibu Toge namanya. Ada di bawah. Sigra Toge. Ini Ibu Wali. Bu, coba. Nunutan. Amin Pak. Iya. Ini semua diisi. Tiga sekawan. Ya, sedap. Yang sekarang banyak destinasi kita. Tadi kamu jauh-jauh desain. Giginya mana giginya? 3, 2, 1. Giginya dulu. Fish. Oke. Ayo Pak. Mangga. Cantik. Yuk sepantar. Anak bermain. Oh, belajar.
Oh iya. Ini masih taman bermain deh. Iya, karunya berudak lebab ya. Kamu mau bikin lapangan bola? Mau? Harus mau tarik kan? Mau nggak? 1, 2, 3 mau? Perek sareng bumi. Ya, yang pun. Sabaran yung kan sampai. Yang kelihatan. 400. Enggak. Normal deh, 100 meter. 100 meter persegi, 1 meter mati, 7,5 juta. 7,5 juta kali 139 juta. Mau pengennya bisa kan pihak Pengajuan kemarin kita pengajuan gitu. Nanti Tamat kan? tamat. Ya, prioritas hadiah saya Siap, buat warga. siap. Atur dulu. Pemiliknya Jajak kalau dulu. Jajak kalau. Pak Seron. Pak Wali ngasih tanah ini ya untuk main anak-anak, setuju? Setuju. Persib juara. Bandung juara. usulan pas sudah bentuk KDPKD. mintanya 3 berapa? 3,5 juta. Barunya. Ugamnya Kahus dulu Pak. Mohon kahus dulu. Roman. Pak kayak salam Pak. Ini ganteng. Lain nanti iya lah. sana siapa? Emang omat Pak? Oh sisa. Mohon sisa omat tanah. Jadi ngawitannya di mana urutannya di situ? Mohon Pak itu. Digiling. Kadia Pak, kadinya panas. Oh itu kedelenanya. Mohon. Bahkan si Ampastra mulai ekonomi saat ini nasional pos jadi konsumsi aja namanya teh sebelum lupa minum mas harus diperas. Satu tangannya ke atas. Tangannya satu aja ke atas satu. Tangannya satu ke atas. Dia baru bisa ngomong. Tangannya yang satu. Yang udah turun tangannya, yang udah turun tangannya. Yang udah turun tangannya. Udah belum? Udah belum? Yang udah tangannya ke bawah. Lagi nyari laki
Itu pada sekolahnya. Kalau yang besar masih tukang. Banyak. Dari seluruh kelurahan kan ayah Ada 80 Pak. ya 7 hari beres. Perlu backup dinas dan atau cukup wilayah. Ya, sekarang ini kepada kebersihan Pak. Kalau kendaraan kalau berangka itu kalau sampah bisa selesai Pak. Tapi kalau berangka ini kan Ya ini Pak RW-nya jangan buang sampah ke sini lagi. Jelek pisan orang di Jakarta ningali rumah. Kudu nama ayeuna teh. Coba ku Pak Camat dibikin programnya, dibikin penghijauan aja di urupnya. Diuruk kayak gitu tuh. Kayak kaluhur, tinggikan, pelakan naon. Awan ke kamari kami. siapa aja. Siap. Tanggal 7 hari ya. Kita ka dia. Pak, ini mengandung gas biotinggi Pak. Kalau dibuat biogedis itu bagus. Dulu BNI yang pernah mau ada tempat tuh untuk pengolahan limbah. Tempatnya bentar di sini ya. Seperti ini aja. Jalan Pak Beni. Tapi yang dari jalan polis. Kampung Perumah ada itu Pak, ada ini. Siapa itu yang berani? RW-nya Bapak RW. Ya, bejaan, harus dapat pajak. Kamar kos yang lebih dari 10 itu harus bayar pajak. Kamar kos kan. Kalau nggak bayar 7 hari disegel. Ayo bagaimana? Kidrok. Kidrok yang punya kidrok. Ya, pakai Cipareng. Makan ya. Siap. Ya, siap. Itu disampaikan. Ini Pak Wali nih. Wali aja. Jadi itu sebarang kelas. Ini seberapa kelas? Turun. Dadanya ke atas. Dadanya ke atas ya. Dada. Jempol. Kalau saya bilang Bandung, bilang juara ya. Bandung. Persib. Al-Futuhat. Hidup Persib. Bandung juara, Persib juara. Udah. Tos.
Ya ini Bandung Kulon ini kecamatan terbesar, 140.000 penduduk, dan kelihatannya dengan pelayanan kecamatan sekarang kurang optimal ya. Karena ada kecamatan lain yang hanya 20.000, ada yang 60.000, 70.000 oleh satu kecamatan dan perangkat. Ini Bandung Kulon harus saya pikirkan gimana merestrukturisasi pelayanan, apakah dengan penambahan SDM atau dimekarkan atau apa, karena pelayanan ke warga nggak terjangkau dengan jumlah rasio dari PNS terhadap si warga. Kedua, karena dia pusat industri, cocok dengan visi Bandung yang berbasis ekonomi kreatif. Tadi kita lihat orang banyak berjualan kain-kain, termasuk pasar pribadi yang ramai sekali, dan di Bandung Pemkot juga sudah bikin yang pusat tekstil ini ya di sini juga. Kemudian secara umum saya ingin agar Bandung Kulon ini menjadi prioritas, karena di sekolah di jumlah penduduk yang sebanyak ini ternyata nggak punya sekolah SMP dan SMA, jadi agak nggak masuk akal gitu. Maka tahun depan kita prioritaskan SMP dulu, negeri dibangun, setelah itu mungkin dalam tahun berikutnya SMA juga, sehingga pelayanan, karena tingkat pendidikannya juga kurang bagus, dominasinya adalah lulusan SD ya, sehingga ini harus sejalan dengan pendidikan target IPM Kota Bandung, di mana yang pendidikan harus standar minimal lulusan SMA. Pak, tadi ada wacana untuk dimekarkan jadi Belum ada wacana, cuman ada intinya bagaimana pelayanan ke warga dengan keterbatasan itu dicari solusinya, sebenarnya itu. Jadi belum merembet kemana. Pak, dengan penduduk salah satu penduduk paling banyak nggak kecamatan Bandung Kulon? Bukan paling banyak, terbanyak 140.000. 140 ribuan. Pak, tadi melihat ada warga yang bikin tanaman gantung. Nah, jadi di daerah-daerah yang padat dengan program PIPPK ini kan sudah mulai bergulir ya. Trisida sampah sudah mulai, termasuk urban farming tadi kita lewati. Saya lupa RW berapa, tapi inisiatifnya itu bahwa di dalam proses memperbaiki kampung ternyata bisa aja tanpa lahan kan tadi ya, kita lihat nempel-nempel terongnya apanya luar biasa. Saya udah perintahkan kecamatan, ini harus jadi program unggulan dari Bandung Kulon. Kedua, dia punya sentra tahu, punya sentra toge dan sentra boneka. Nah ini yang dalam waktu 3 bulan kita coba konsepkan untuk dijadikan destinasi satu kampung satu produk. Melihat tadi di rapat saya panggil dalam 2 minggu saya mau rapat lagi dengan khusus pengusaha boneka, karena boneka ini luar biasa, hanya gaya dan kualitasnya masih di level sedang-sedang saja. Nah saya punya kewajiban agar kayak jeans si Hamplas ya, sudah mendunia, mengindonesia. Nah boneka juga kayaknya bisa. Pak, tadi Pak beberapa infrastruktur juga sempat akan diperbaiki, apa aja Pak? Ada, itu khususnya yang daerah-daerah banjir, tapi relatif cerita banjir nggak banyak di sini, kebanyakan di selatan, jadi lebih pada kekumuhan, dan rencana kita beli tanah untuk dijadikan taman, karena setiap saya lewat tadi anaknya banyak sekali. Salah satu jumlah yang anaknya paling banyak ini kampung-kampung di Bandung Kulon. Kekurangan lahan untuk bermain gitu ya? Iya, kasihan. Pak, melihat ini juga kan ada banyak berdekatan dengan perbatasan nih Pak. Ini ada kendala sendiri nggak bisa dengan perbatasan? Sebenarnya memang nggak ada ya. Ini lebih karena jangkauannya sangat luas, plus banyak pabrik. Jadi saya harus menganalisa dulu. Itulah kenapa saya bilang pentingnya desentralisasi. Bayangin kalau dulu masih sentralisasi. Ini tuh udah 162 kewenangan saya kasih kecamatan. Dan ini akan saya lebihkan lagi karena melihat kondisinya keterjangkauan pelayanan masih rendah. Nah kalau dengan berbatasan saya kira nggak ada masalah, hanya tadi ada sampah-sampah yang kelihatan di depan tol Pasir Koja, exit harus diperbaiki, perbatasan sama Cimahi dan lain-lain. Insya Allah lah, itu kenapa saya bikin program Sapa Warga, supaya sambil saya ngurusin yang gede-gede, yang riweh-riweh, tetap saya harus membumi dengan melihat realita-realita yang solusinya mungkin praktis-praktis gitu ya, yang bisa kayak tadi kan ada jalan rusak baru ketahuan, saya perintahkan DBMP dalam waktu 2 minggu untuk langsung aspal dan ada di penunjukan langsung.